Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang pengaruh positif kemajuan iptek di bidang politik. 1. Adanya peranan besar masyarakat terhadap pengembangan pemerintah. Dengan adanya government, apabila masyarakat ingin menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, baik itu berupa kritik, saran, atau hal lain sebagainya, itu dapat dikatakan sebagai dampak positif terhadap suatu negara, terutama dalam pengembangan pemerintah. 2. Hubungan internasional semakin mudah. Hubungan internasional sendiri merupakan hubungan antar negara. Dengan adanya kemajuan iptek, kita tidak perlu lagi untuk saling mengunjungi negara masing-masing, karena sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kita saling berkirim pesan. Yang ketiga, kegiatan komunikasi untuk kepentingan politik menjadi lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Apabila ada suatu masyarakat yang ingin menyampaikan kepada pemerintah, itu bisa dikirimkan melalui email. Email itu sendiri akan cepat sampai kepada pemerintah. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai efisien dan tentunya sangat nyaman. Yang keempat, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Contohnya saja hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok yang menjalin hubungan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Kerjasama dapat dilihat apabila ada hal-hal yang penting, namun tidak bisa bertatap muka seperti saat ini, yaitu COVID-19. Bisa dilakukan dengan cara rapat melalui video, menggunakan aplikasi yang sudah banyak digunakan masyarakat lainnya. Yang keenam, memberi dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang ketujuh, menegakkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi seperti kerjasama, menyampaikan pendapat, kebebasan berpartisipasi, kebebasan berkelompok, dan sebagainya. Pengaruh negatif kemajuan iptek yang pertama, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Orang-orang yang berada dalam hal ini biasanya mempunyai keterampilan dalam hal membuat senjata, tetapi mereka menggunakan keterampilan yang mereka punya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Yang kedua, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani. Ada banyak orang yang mulai berani berunjuk rasa walaupun mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka demokan. Yang ketiga, penyalahgunaan persenjataan canggih. Seiring berjalannya kemajuan iptek, maka senjata pun mulai canggih. Dan ada beberapa orang yang memanfaatkan canggihnya senjata ini untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti pembunuhan dan penembakan. Yang keempat, kurangnya privasi suatu negara. Zaman sekarang sudah banyak sekali alat pendeteksi yang beredar, sehingga keamanan suatu negara pun sekarang sudah tidak terjamin. Dan yang kelima, masyarakat Indonesia bisa berpaling dari ideologi Pancasila. Zaman sekarang sudah banyak sekali budaya-budaya dan teknologi luar masuk ke dalam Indonesia, sehingga masyarakat bisa kapanpun saja berpaling dari ideologi Pancasila. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.